Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ." فقال أبو سعيد الخدري: فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku akan bisa bersenang-senang? Bagaimana aku akan bisa bersenang-senang di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya pada sangkakala, sudah siap-siap untuk meniupnya. Dan dia, itu malaikat Israfil, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala tersebut. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, para sahabat merasa berat. Para sahabat merasa takut, merasa khawatir, dan terlihat pada raut wajah para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an. Maka di sanalah kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Yang artinya hendaknya kalian mengucapkan, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik penolong bagiku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kaum muslim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang diberi tugas masing-masing. Maka di antara malaikat-malaikat tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, yang menunjukkan terjadinya, awal mula terjadinya hari kiamat. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya malaikat Israfil itu sudah siap siaga, sudah meletakkan mulutnya di sangkakala tersebut, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana takutnya para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an mendengar bahwasanya malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya, sudah siap untuk meniup sangkakala tersebut. Para sahabat ketakutan, para sahabat khawatir. Bahkan Nabi SAW sendiri, sampai beliau mengatakan dalam hadis ini, kaifa an'am, bagaimana aku bisa bersenang-senang di dunia ini. Maka lihatlah, sekelas para sahabat yang kebanyakan mereka sudah dijamin masuk surga, bahkan sekelas Nabi kita SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dikabarkan tentang hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku bisa bersenang-senang. Maka kita lihat ya, ibadahnya para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an itu luar biasa, sebagai bentuk persiapan mereka menghadapi hari kiamat tersebut. Ya, begitu pula Nabi kita SAW. Beliau tidak hanya sekedar kata-kata mengatakan bagaimana aku bisa bersenang-senang, sedangkan malaikat Israfil sudah siap meniup sangkakala, dan beliau praktikan sendiri. Lihat bagaimana salatnya Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu salat malam sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, Anda salatnya seperti ini, padahal dosa-dosa Anda seandainya pun ada yang dulu, sekarang ataupun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku itu bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Ya, begitulah ya Nabi SAW, begitu pula para sahabat sudah siap siaga untuk menghadapi hari kiamat tersebut.
Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, seharusnya kalau manusia yang paling mulia, begitu pula para sahabat, manusia-manusia yang termulia setelah Rasulullah SAW takut mendengarkan hadis ini, harusnya kita yang derajatnya jauh dari para sahabat lebih takut dengan hadis ini, lebih bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat, karena malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya pada sangkakala tersebut sehingga siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau menyadari hal ini, itu bahwasanya hari kiamat sudah dekat, malaikat Israfil sudah siap-siap untuk meniup sangkakala, maka ini insya Allah akan menjadi pemecut semangat bagi kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut untuk bermaksiat kepadanya. Ibarat orang-orang yang akan balap lari misalnya, jurinya sudah meletakkan peluit di mulutnya, siap untuk meniupnya, maka mereka akan betul-betul bersiap-siap untuk lari sekencang mungkin. Ya, nah begitu pula dengan kita. Kalau kita menyadari dekatnya hari kiamat, malaikat Israfil sudah siap siaga meniup sangkakala, sehingga kalau itu terjadi, alam semesta ini akan hancur berkeping-keping. Lantas kita kemudian akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai segala pertanggungjawaban yang kita lakukan. Maka ini kalau kita betul-betul menyadarinya, insya Allah akan menjadi motor penggerak kita untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita, apabila kita tertimpa sesuatu yang menakutkan, apabila kita mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan kita, maka di antara doa yang kita dianjurkan untuk membacanya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Maka doa ini kalau kita betul-betul resapi maknanya, kita fahami maknanya, insya Allah itulah yang akan menjadi penenang bagi kita ketika mendapatkan ujian-ujian dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran dan semacamnya. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, maka di sana Nabiullah Ibrahim hanya mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sehingga dengan sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari panasnya kobaran api tersebut. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.